Lawang itu ayatnya ada gitu kok. Oke, makasih banyak. Bapak setuju ya? Oke, setuju Pak ya. Tubuh, jiwa, dan roh ya. Oke, Emang udah ada bungkus. ayatnya kok, tinggal baca aja. Oke, bungkus. Saya bungkus ya. Bungkus. Apa yang dikatakan bilang yang disiksa dalam neraka, tubuh, jiwa, dan roh. Kunci mati. Kita lihat, ayatnya. Apa kata Yesus? Kita lihat apa kata Yesus. Ya hadi ya bashir ya tabibi nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi ma lahat kawaki ala man khayri ma Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan kembali mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana anak-anak Tuhan, masih anak-anak Tuhan ini pokoknya kaum muslimin ya, masih terus berlanjut lah ini anak-anak Tuhan ini berkelahi ya. Kita akan mengadu anak-anak Tuhan. Kalau dahulu ya, pada zaman kita masih anak-anak itu, waktu saya masih anak-anak itu saya senang mengadu jangkrik. Mengadu ayam itu kerjaan saya. Aduh, masya Allah, kalau ingat saya, dosa ya. Sedih saya. Seandainya saya yang diadu itu bagaimana rasanya gitu. Itu dahulu ya. Jadi sekarang ini kalau terkenang itu masya Allah menangis saya, sedih. Namun kita hari ini, kalau dahulu kita mengadu jangkrik, kita mengadu ayam ya. Dahulu saya mengadu jangkrik, mengadu ayam. Saat ini ketika saya tua ya, dewasa dan tua ini, saya akan mengadu anak-anak Tuhan kaum muslimin. Jadi anak-anak Tuhan ini akan saya adu sebagaimana mereka senang memang mereka senang berjagur ya, senang baku hantam, senang baku tinju. Maka dengan kesempatan hari ini ya, saya akan adu mereka, dan siapa yang akan menang itu nanti kita saksikan di endingnya ya. Tapi saya rasa tidak akan pernah menang karena memang mereka ini kan adalah para kaum umat bingung ya, gara-gara Tuhannya tiga, akhirnya mereka bingung dengan sendirinya. Jadi mereka ini menjadi si cuplis ya, menjadi umat bingung. Jadi ini umat bingung versus umat bingung, cuplis versus cuplis. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Wahyu 11 ayat 2. Saksi, siapa saksi dua saksi itu? Makanya saya bawa ke ayat ini dulu Pak ya, Bapak mengerti. Oke? Bapak sekolah di mana sih? Sabar. Nah, kita lanjut dulu. Sudah di kitab Saya menjawab Elia dan Musa, Anda menjawab siapa? Sabar. Ya sabar. Bapak Elia dan Musa kan? Oke, kita baca dulu ya. Kita buka dalam Matius 18. Kita buka Pak ya. Matius. Bentar Pak. Santai aja Pak. Kita kan hamba Tuhan sama-sama, jadi kita bahas aja ya. Santai Pak ya. Lebih bagus bahas di sini Pak. Nih Pak. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang. Perhatikan Pak. Matius 18 ayat 16. Saya jelaskan ya. Jika ia tidak, Astagfirullahaladzim, dari tadi jawab dua saksi itu siapa? Iya, sabar dulu Pak, supaya Bapak mengerti. Perhatikan Pak. Jika ia tidak mendengarkan engkau, Pak, ini Yesus perintahkan kepada muridnya Pak. Bapak dengar dulu Pak. Udahlah. Jawab dua saksi siapa? Iya, tunggu saya jelaskan pakai ayat Pak. Bapak kan mau belajar toh? Nah, ini. Udah. Ayo yang lain yang lebih. Ya, dua orang lagi supaya Pak. Itu nggak bisa. Saya bukan kadrun Pak ya. Bapak kan. Berarti Bapak waktu Bapak sekolah di sekolah teologi ya, Bapak protes dosen ya. Bapak yang di bawah, ayo Pak. Dua saksi siapa Pak? Sebut nama. Tadi Bapak belum jelasin. Bagaimana sih? Perhatikan Pak. Belum jelasin sama Pak Bom dari tadi. Anda tidak menjelaskan sama sekali. Sabar udah ketahuan Anda ini siapa, nggak bisa menjelaskan. Endritan. Sabar ya. Terus Pak Bom hajar terus.
sampai dia muntah. Oke. Kita lihat ya. Ajar terus, Siapa? kasih kayak tadi semua Pak Bom, kasih kayak tadi semua gitu. Elah, nggak bisa nyebut Udah ketahuan, Ah, sudah ketahuan jurusnya. Ayo, siapa namanya? Dua saksi itu, kamu tahu nggak dua saksinya itu siapa? Dua saksi Ya, itu. siapa? Makanya saya Siapa? jawab. Saya baca Dia nggak dulu, tahu. Pak. Dia sudah nggak tahu. Sebentar dulu saya baca dulu ya. Saya baca dari awal biar Siapa kamu dua paham saksi ya. itu? Saya udah bisa Ya jawab. tunggu, Musa dan sabar. Elia. Saya kan pakai ayat. Kamu nggak pakai ayat gimana sih? Pakai ayat, Pak. Udah tenang dulu, Pak. Ini, Mana Pak. jawabannya? Iya, Mana perhatikan Pak, ini jawabannya? di Markus ini, Pak. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Pak, dengar Pak ya. Berdua-dua. Yesus mengutus orang tuh berdua-dua. Contoh murid-muridnya berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat. Ya, ingat ya, dua-dua ya. Dua-dua ya. Oke. Males lah. Oke, sudah Jadi ya. siapa namanya? Siapa namanya? Bapak tahu nggak yang dua saksi ya? Bukan nama. Dua saksi itu adalah jemaat. Jemaat gereja dan gereja. Itulah yang dari saksi di akhir zaman. Paham nggak? Hah? Murid-murid Ya, Yesus? sudah. Saya tanya Bapak, Bapak murid Yesus bukan sekarang? Iya dong, saya bukan Tritunggal ya. Nah, Pasti makanya ikut Yesus. Bapak menjadi saksi untuk akhir zaman. Nanti saya tanya Pak, Bapak mengerti Pak? Gereja dan murid Yesus yang jadi saksi. Bukan Musa dan Elia Pak. Tadi ayatnya saya salah. sudah setuju. Sudah, itu ada Bapak, oke, ayatnya udah, ya. Oke, saya tanya, enggak. Bapak ini Bapak nggak mengerti. Di sini aja Bapak bilang saya bodoh. Saya mau tanya Ya, Pak. udahlah. Boleh saya Mohon tanya? maaf ya Pak Bom ya, mohon maaf ya. Itu sudah ada ayatnya jelas di situ yang soal hujan sama mengucap air. Enggak. Bapak nggak bisa jawab. Sekarang saya mau tanya. Ini pertanyaan Nandar. Bapak tolong jawab ya. Saya mau tanya Nandar. Ini Nandar sekarang yang bertanya sama Bapak. Ya tolong ya, Bapak jawab ya. Nah, oke. Bapak tolong jawab ya. Nandar punya pertanyaan ini. Ini titipan dari Nandar. Perhatikan Pak. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu? Aku telah berfirman kamu adalah Allah. Pertanyaan saya Pak, Nandar berkata bahwa Yesus saja tidak tahu ada tertulis dalam kitab Taurat, padahal ini di kitab Mazmur. Bagaimana itu Pak? Menurut Nandar, Nandar titip pertanyaan buat Bapak, Bapak tolong jawab. Kira-kira gimana? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa ya. Jadi Yesus itu berkata bahwa yang disebut dengan kadang-kadang dia menyebut Taurat itu di Lukas 24 ayat 44, Taurat, Musa, Mazmur dan kitab Nabi. Nggak apa-apa Pak, dia sebut Taurat itu nggak apa-apa. Ya. Nanti soal siapa? Soal Yudas misalnya ya, soal Yudas. Soal Yudas ngomong gini kan, ada orang yang mengangkat tumitku sesuai dengan yang tertulis di kitab Nabi, nggak taunya di Mazmur juga. Ayo. Sekarang saya tanya Pak, Bapak bisa jawab ini enggak? Ini pertanyaan Nandar loh. Kenapa Yesus salah bicara, dia bilang Taurat. Kenapa ini di Mazmur? Coba ini Mazmur, ini dalam sidang ilahi. Coba, padahal ada dalam sidang ilahi. Nih sidang ilahi. Mazmur 82 ayat 6. Coba Bapak jelaskan ini. Kamu adalah Allah. Bapak bisa jelaskan kamu adalah Allah? Silakan. Kamu Allah-Allahnya huruf kecil artinya anak-anak Allah. Ya, Apa susahnya? Anak Allah. Anak-anak Allah, apa susahnya? Anak-anak Allah. Terus Iya. kenapa Bapak tolong jelaskan? Bapak tolong jelaskan ini. Kamu adalah kamu adalah Allah. Ini kenapa sedangkan dalam Yohanes 10:34 Nandar bilang itu di kitab Mazmur. Ini buktinya di kitab Mazmur. Kenapa sampai bukan di kitab Taurat? Katanya Yesus salah. Silakan Pak. Tadi saya sudah jawab soal siapa si Yudas Iskariot pun Yesus bilang sesuai kitab Nabi, padahal ada di Mazmur. Ngawur sekali nih, Bapak perlu belajar lagi. Oke Pak, saya mau tanya Pak, apa ini maksud dalam Yang sidang tanya ilahi ini, yang Pak? mana, dia jawab yang mana. Iya. Gimana Oke, sih ini silakan, manusia? Pak Henry, Aduh, silakan. Hendritan, Mengerti pertanyaan Hendritan. Nandar, Katanya lu hebat. Kenapa Parah sampai sekali Yesus? kau. Kenapa begini Pak? Kenapa sampai Yesus lari ke Mazmur? Bapak tolong jelaskan Allah dalam sidang ilahi. Maksudnya Allah dalam Udah sidang ilahi. ketahuan si Bom-Bom. Kenapa? Ilmunya Bapak nggak tolong ada ini jelaskan orang. Allah sidang ilahi ini apa Pak? Silakan. Nggak ada ilmunya Adalah dia. sidang ilahi itu artinya adalah itu ada di Yeremia itu apa yang namanya apa itu sidang Allah itulah apa yang namanya
Di dalam Yeremia tuh, ya, artinya bahwa Nggak Allah tahu saya. maha hadir. Ya, sidang ilahi itu maksudnya itu Pak, Allah maha hadir, Pak. Nah ini yang Bapak salah lagi nih. Ya, sudah. Bapak salah lagi. Kalau cuman bilang salah mah bagi saya tak cuekin Aduh. aja. Ya. Oke, nggak, saya pakai ayat Pak. Bapak mengerti sekarang pertanyaan saya apa Pak? Tujuan Allah menciptakan manusia itu apa? Tujuan Allah untuk Udah mulai menciptakan goyang manusia, dia Pak Bom Bom. Udah Ya, mulai goyang. sebentar ke sidang ilahi. Tujuan Allah menciptakan Bapak, menciptakan saya. Tujuannya apa Pak? Silakan pakai ayat. Minimal 3. Saya kasih 2 ayat saja. Pakai 2 ayat Pak, jangan congor Pak. 2 ayat. Tujuan Tuhan menciptakan kita. Ya, manusia diciptakan untuk kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Ayatnya mana Pak? Efesus 1 ayat 4. Anda nggak akan paham itu. Bagaimana kalau saya jawab untuk Bapak? Saya berikan ayatnya. Tujuan Pak, dengar bahasa ya. Tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuan. Apa? Bagaimana kalau saya jawab? Ya jawab aja. Aku udah Oke, jawab. berarti dia nggak bisa menyerah jawab. dulu. Bapak menyerah dulu. Bapak menyerah Dia dulu. angkat bendera putih aja udah angkat bendera Bendera putih apa? udah selesai dia. Udah selesai, lihat mukanya udah stres. Ayo, mana dirimu? Mana Oke, dirimu? Mukanya udah oke. stres. Oke, udah, sebentar. Saya kasih jelaskan. Saya Mukanya jelaskan. udah stres banget dia tuh. Mana Ya King udah, Donald? saya mewakili, dengar Pak ya. Saya Andrew mewakili Tonggos. Bapak Pendeta Sagala, Esra Soru. Pak ya, oke, saya Henry jelaskan. Tonggos sama saya aja Henry Saya Tonggos. menjelaskan Mana King mewakili Donald? Bapak Stephen King Donald, Dong, mana King Donald? gereja-gereja. Pak, dengar ya. Bapak menghina gereja Katolik, bilang pastor di neraka lah. Iya, Saya dia mewakili menghina mereka nih. untuk hantam Ini Anda. kalau Saya dilapor menghantam Anda masuk dia sekarang, orang. ya. Ini Saya kalau hantam Anda lapor sekarang. masuk dia ini, langsung masuk Dengar ya, ditangkap. dengar ya. Ini Ya, kurang ajar Tuhan orang ini. menciptakan manusia itu ada tujuan. Bapak tidak bisa menunjukkan ayat. Begitu berarti Bapak di sini pemirsa dan nonton lebih 2.000 nih Pak. Ini 2.000 Iya. nonton Pak Bom. Ya. Mereka tahu Bapak, Gila saya nih mewakili manusia. gereja Katolik, saya mewakili. Karena Bapak menyebut bahwa orang-orang Katolik masuk neraka. Bapak, saya kasih tahu buat Bapak. Sekarang saya lawan Bapak. Bapak tidak bisa jawab pertanyaan saya. Bapak bilang saya orang bodoh. Ini Gak orang bisa semua jawab bodoh. dia dari Ya? tadi. Oke, saya jawab sekarang. Tuhan menciptakan manusia. Tuhan Kena kenapa batunya lu. tujuan Tuhan menciptakan manusia ini Pak ayat yang pertama. Perhatikan Pak. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku yang Amin. kubentuk dan juga kujadikan. Amin. Tuhan menciptakan manusia untuk memuji kemuliaannya, bukan untuk Bapak ngongor-ngongor. Itu satu ayat. Itu dia. Mantap. Hah? Ya udah, Henry Mana- berarti KO. untuk Hah? kudus tidak bercacat di hadapan Allah. Loh, salah nggak ada pakai ayat, Salah. Pak. Tujuan Ini buat dia. kelihatan di sini, Pak. Semua Ketahuan. orang termasuk Bapak saya, kami semua. Semua orang yang disebutkan namaku, nama Elohim, Yosua Hamashiach, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kuciptakan, yang kubentuk dan juga kujadikan. Berarti kita semua memujikan nama Tuhan. Kita Ya, lihat sudah. dalam Mazmur lagi, Pak. Oke, sabar. Tenang, Pak, karena Bapak udah planning saya tadi. Nah, kan Pak, saya buat dulu perjanjian lama. Hajar Pak Bom Bom, Mazmur hajar. 11. Jangan kasih Sabar, napas. santai, Pak. Jangan kasih napas. Kalau sama saya udah selesai dia dari tadi. Perhatikan Pak, langit ngomong menceritakan kemuliaan Allah Udah selesai dan dia cakrawala selesai dari memberitakan pekerjaan tangannya. Untuk itu Pak, Pak Henry. Stres saya mau dia, tanya, stres. Pak, saya mau Aduh, tanya, saya Bapak kan ngantuk, tadi Pak. bilang, Saya bentar, ngantuk. Pak. Ya, bentar Pak, sedikit aja Pak. Tadi Bapak, saya minta maaf Pak ya, Bapak kan gembala. Saya mau tanya Pak. Gak gembala dia salah Pak Bom satu- Bom. Gini Pak, saya mau tanya Bapak saja. Kira-kira kalau kita manusia nih Pak, kita mati, roh kita kemana Pak? Kalau Anda Bapak kan ke bilang rumah orang Bapak, Kristen, kalau Anda ke rumah Bapak, ya roh kita ke rumah Bapak. Terus yang bisa dihakimi di dalam neraka itu apa saja Pak? Yang dihakimi? yang bisa dihakimi di Iya, dalam dihakimi, neraka, di dalam ya, neraka. yang ke rumah Bapak itu, yang ke rumah Bapak nanti dihakimi di neraka, terus Hah? sama Hah? semua orang yang dibuka semua kitab itu loh ya. Ya. Nah, oke Pak, Yang kitab tidak, kehidupan yang ada tidak berapa Pak? keperdos, yang tidak keperdos nanti dihakimi di penghakiman terakhir. Oke, Orang-orang Bapak yang bilang ada tidak kitab keperdos. kehidupan. Bapak bilang ada kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu ada berapa Pak? Ya satulah, miliknya Yahweh, miliknya Yesus sama. Nah ini yang saya bilang Bapak tidak belajar bebek. Sabar dulu. Sebelum saya baca di kitab kehidupan, saya tanya Pak dulu Pak. Stres Bapak dia. tahu- Ya, Bapak saya tanya dulu. Nah,
Ngantuk Stres aku dia. ya, udah malam Oke, ya. minta maaf Pak ya. Stres. Maaf, Hendritan Pak. stres. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Terus Saya mau apa tanya sih Pak. Anda itu ngomong aja. Aku tahu Tenang hari Pak, ini nanti udah saya 3 traktir channel, Pak. makan Aku sebentar. Saya hari traktir ini udah makan. 3 channel ya, sama Handi, ya, lalu sama Yang lain sama abal-abal Nandar. Pak. Bapak kalau masuk channel sini, Bapak kena mati kutu sama bom-bom. Enggak lah, enggak lah. Udah nggak kejawab dari tadi bom-bom. Udah Iya, selesai dia itu. Enggak Pak. Gini Pak, saya mau tanya Bapak. Tadi kan Bapak sudah ini ya, Bapak kan sudah bilang minta maaf Pak ya. Kita santai aja ngobrol Pak ya. Aduh. Atur nun Pak ya. Aku permisi ya. Bapak kan gembala, nggak mungkin saya menghina ya. Kita sama-sama. Cuma saya sedikit keras. Bukan gembala, Pak Bom-Bom udah dibilang bukan gembala, nggak percaya. Saya kasih ingat Bapak, biar Bapak ini jangan bicara begitu sama saudara-saudara kita dari Katolik, sama Kristen ya. Bapak nggak boleh begitu ya. Bapak berkata bahwa kitab kehidupan itu cuma satu. Nggak bisa begitu Pak. Kitab kehidupan itu bukan satu Pak. Ada namanya kitab peringatan, kitab catatan akan dosa. Ya, itu ayatnya ada Pak. Bapak boleh baca di kitab Maliaki 3 ya. Ya, kalau Bapak melihat ya, itu kitab peringatan itu ada dalam kitab Maliaki Pak ya. Jadi Bapak jangan perlu Bapak belajar sama-sama kita Kristen, saling menegur, itu nggak apa-apa ya. Karena kita nggak boleh kita saling menghina ya. Tapi Bapak nggak boleh hina-hina gereja Katolik atau gereja mana di mana ya. Itu nggak boleh Pak, karena Bapak ini sudah salah berbicara. Cuma saya undang Bapak ke sini supaya kita diskusi yang santai, santun ya. Aduh, iya apa soal apa ya? Aduh. Salah apa tadi? Kitab kehidupan. Ada berapa? Ada 3 Pak. Ya sudah. Anda bilang 3, saya bilang 1. Sudahlah, nggak usah diperdebatkan. Loh, ada ayatnya Pak. Ya nggak apa-apa kalau Anda pahami kalau kitab Ada kehidupan itu cuma ayatnya satu. Pak. Berarti Pak Hendri nggak tahu apa-apa dong. Oke, Pak. Ini Pak. Pak, saya kasih ayatnya Pak ya. Hari ini Pak ya. Pak Hendri nggak tahu apa-apa berarti. Oke Pak, Ini Pak ya. Udah, tunjukin Oke, aja, saya kasih tunjukin. Oke. Nah, tunjukin Oke. dia tahu Pak Bom-Bom. Oke Pak. Ini Pak ya. Yang Angkat ini, bendera Pak. putih. Oke. Nyerah. Ini ya. Ini, Pak, ya. Hendritan. Ini Pak ya. Bapak baca Tambah ini ya. rontok rambut. Oke, Bapak lihat baca nih ya Pak ya. Ini Pak ya. Baca itu. Ini ya. Ini ya Pak ya. Ini Pak kitabnya. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Itulah kitab peringatan, saudaraku. Saya dalam kitab Wahyu 20 ayat 12. Kitab kehidupan yang akan dibuka dan kitab catatan dosa ada kitab Yesaya 65 ayat 6 hingga yang ke-7. Itulah Pak Hendritan ya. Buku kitab yang akan dibuka di kerajaan sorga itu ada 3. Yang pertama kitab kehidupan, yang kedua kitab peringatan akan dosa, dan kitab yang mencatat Bapak punya dosa itu. Ya Pak ya. Oke begitu Pak ya. Saya udah kasih tunjuk ayatnya karena di sini berbicara itu ayat Pak. Bagaimana kalau saya tunjukkan kita diskusi Pak? Ayat-ayat yang lain saja bagaimana Pak? Ya, kitab kehidupan itu orang yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu tidak bisa masuk surga. Udah begitu jawabannya. Iya. Sekarang begini Pak, saya mau tanya Pak Hendritan, pada waktu kita mati, ya kan? Kalau orang sebelah kan Bapak sering diskusi sama orang-orang di sebelah. Kalau kita mati, apa yang kembali kepada Tuhan? Ya sudah ada ayatnya, roh kembali kepada Tuhan ya. Tubuh Ayatnya itu di mana, Pak? hancur. Ayatnya di mana? Apa ya? Saya agak lupa itu. Pengkhotbah 2 ayat saja Pak. berapa 2 ya? ayat. Pengkhotbah 2 ayat berapa saja. saya agak lupa tuh. Pengkhotbah 12 ayat 7 kalau tidak salah ya. Sorry kalau salah ya. Oke. Tapi pengkhotbah 1 ayat itu, lagi Pak. 1 ayat lagi apa Pak? aduh agak lupa saya. Sudahlah. 2 ayat Yang jelas ya Pak, yang jelas orang itu kalau mati roh kembali kepada Allah. Ya, Oke. kembali kepada Allah itu maksudnya kembali kepada wewenang Allah, mau ditaruh di Oke. Firdaus atau alam maut itu wewenangnya Allah. Ayatnya jangan ngomong Ya doang. udah. Ayatnya Sekarang saya tanya mana? Pak, terus nanti kalau orang yang tidak percaya Yesus
mereka masuk neraka, apa yang disiksa Pak? Nanti mereka apa yang dimasukkan ke dalam neraka? Silakan. Itu ada di Wahyu 20 ayat 10, mereka akan disiksa siang dan malam, nggak mati-mati. Ya, apanya yang disiksa Pak? Apa yang disiksa Pak? Bapak baca Wahyu 12 ayat Wahyu 20 Oke, ayat, kita buka ayat dulu. 13, Oke. ayat 13. Buka, kita baca, Mereka buka. menyetorkan, mereka menyetor orang mati ke situ. Iya, menyetor orang mati. Iya, ada setor ya. Uang kali di setor. Ya, jadi ada 3 tempat. Oke. Silakan Pak, silakan. Uang Silakan, di Pak. setor. Silakan Nah, Pak. itu Pertanyaan- yang menyetor orang mati itu, yang memberikan orang mati itu kan maut dan kerajaan maut. Nah, Itu, Pak. ini dibaca ini. Oh, dibaca nggak ini? Oke, Pak Lobo baca. Silakan, ini hamba Tuhan Dan- kita hargai ya. Dan iblis Kesat. yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Bapak di sini tidak dijelas apa yang disiksa Pak dalam neraka. Pertanyaan saya, apa yang disiksa Pak? Silakan. Kalau gitu Wahyu 20 ayat 13. Ayat 12 dulu, ayat 12 dulu. Ayat 12. Mesti di situ Oke, dibacanya. silakan Pak. Oke, silakan Pak. Silakan. Oke. Pak Lobo baca. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, itu tadi kitab-kitab Ya, sudah sudah clear, jelaskan Pak. kan? Sudah clear ya, Apa? orang- Bukan clear belum. Apa yang disiksa Pak? Manusia itu ini Pak, dijawab manusia terdiri dari itu, apa Pak? Roh, jiwa dan tubuh. Apa yang disiksa Pak? Perhatikan, orang-orang besar dan kecil berdiri di hadapan tahta. Iya, saya tahu. Artinya Apa yang ada disiksa kebangkitan Pak? dulu, Pak. Ada kebangkitan tubuh dulu, lalu rohnya digabung sama tubuh, jadilah orang lagi. Ya, Gitu loh. Oh, jadi orang Tetapi lagi. orang ini jangan berpikir seperti fisik sekarang ya, tetapi dia sudah tubuh kebangkitan. Nah, itu sudah jelas gitu kok. Lalu yang disiksa dimasukin ya tubuh berikut sama rohnya. Oh, gitu. Itu udah ada gitu. Ada Oh, pikirannya berarti nggak, Pak? Ada bukti. tubuh jiwa dan roh disiksa di dalam neraka. Lah itu ada ditulis. Apakah kamu bisa menjalankan sesuai perintah kitab-kitabmu? Kan diadili. Kamu sesuai nggak? Sesuai dengan perintah ya dia ditanya. Ayatnya Sebentar, mana? Pak. Sebentar, Pak. Bapak Pendeta, saya hormat. Pak Bobo orangnya nggak pernah. Berarti yang nanti dibuang dalam neraka dibinasakan tubuh, jiwa dan rohnya, Pak. Disiksa siang malam, Pak, nggak bisa dibinasakan. Iya, maksudnya, karena itu. Iya. Pak, saya tanya Pak, sudah tahu Pak Bobom tuh? Sudah tahu Pak Bobom tuh? Yang berarti di dalam neraka disiksa tubuh, jiwa dan roh, Pak ya? Lawang itu ayatnya ada gitu kok. Oke, makasih banyak. Bapak setuju ya? Oke, setuju Pak ya? Tubuh, jiwa dan roh ya? Oke, Emang udah ada bungkus. ayatnya kok, tinggal baca aja. Oke, bungkus. Saya bungkus ya. Bungkus. Apa yang Bungkus. bilang yang disiksa dalam neraka tubuh, jiwa dan roh. Kunci mati. Kita lihat Kunci mati. ayatnya. Apa kata Kunci Yesus? mati. Kita lihat apa kata Yesus. Kita lihat apa Kunci kata mati. Yesus. Selesai dia. Enak. Kita lihat apa Selesai kata dia. Yesus. Bentar, kata Yesus. Tambah stres dia. Tambah stres dia. Kita lihat apa. Hajar bom-bom, hajar bom-bom. Nah, ini Pak. Matius 10 ayat yang ke-28. Kamu jangan pakai kata-kata Nah, begitu. saya Bisa baca. lebih sopan tidak sih? Dan santai, janganlah santai. kamu Kalau gua takut santai, kepada jangan, mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, berarti yang dibinasakan di dalam neraka itu hanya tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa dalam neraka. Roh kembali kepada Allah sesuai dengan kitab Ayub ya. Sebentar ini ya. Nanti kita kembali sini. Kitab Kasih Ayub. dia, Pak. Lihat Pak ya. Kitab Ayub kita lihat. Ayub 34. Perhatikan Pak. Ayub 34 Jeb dulu, ayat baru 14. strike. Nah, perhatikan nih Pak. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, berarti roh yang Tuhan menghembuskan nafas dalam Kejadian 7,
Ya, 2 ayat 7, itulah roh yang ditarik kepada Allah sesuai dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Pengkhotbah 12 ayat ke-7, roh kembali kepada Tuhan. Nah ini Pak, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi roh tidak disiksa dalam neraka Pak. Yang disiksa adalah jiwa dan tubuh sesuai perkataan Yesus dalam Matius 10. Ini Pak ya, dalam Matius 10 ayat 28. Ini Pak, ini jelas Pak, ini kata Yesus, jadi bukan kata Pak Henryton. Jadi yang mati dalam dikubur dalam neraka, yang dibakar dalam neraka adalah tubuh, yang dibinasakan adalah tubuh dan jiwa dalam neraka. Jelas ini Pak, letter. Salah masuk channel dia Pak Bom Bom. Nah ini kita saling mengingatkan lah, kita belajar Pak. Pak saya mau tanya Pak, kalau kan kebangkitan ada berapa jenis kebangkitan Pak? Pak Pendeta, menurut pemahaman Pak Pendeta? 2 kali Pak, ada kebangkitan pertama, ada kebangkitan kedua Pak. Nah kalau orang contoh kayak kita begini dibangkitkan nggak Pak? Pertama Nanti di kebangkitan kedua Pak. Bapak kalau tidak percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah, nanti di kebangkitan kedua. Kalau Bapak kebangkitan pertama? Kalau saya percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah, maka pada saat rapture dibangkitkan, pengangkatan orang percaya. Ayatnya rapture itu di mana Pak? Ayatnya rapture di mana? Ya Bapak searching aja kebangkitan pertama itu ada di Wahyu berapa ya, Wahyu ada 2 kali kebangkitan pertama itu ada kata-kata Pak, kasih saya ya kasih saya. Coba kasih ayat. Wahyu 20 ayat berapa ya kebangkitan pertama ya? Kasih ayat. Wahyu 20 ayat 8 kalau tidak salah ya. Wahyu 20 ayat 8 sobri sebentar namanya Rasain lo. Nah, demikian tadi kaum muslimin baku hantam cuplis versus cuplis ya. Umat bingung versus umat bingung. Karena memang mereka ini senang baku hantam ya. Jadi yang direbutkan tiada lain tiada bukan. Yang diributkan, yang direbutkan itu tiada lain tiada bukan. Siapa sesungguhan mereka ini? Ya inilah akibat dari mengikuti ajaran yang dimana ajaran itu berawal dari iblis ya. Karena memang atas penyalipan Yesus itu juga iblis ya. Apa rencana yang mempunyai rencana untuk menyalibkan Yesus itu kan iblis ya, yang merasuki Yudas. Jadi rencana iblis. Terus bagaimana orang-orang pada zaman dahulu ya ada yang mengatakan bahwasanya dosa waris itu ada yang menurut kekristenan itu, yang dimana Adam ini memakan buah pengetahuan oleh karena bujuk rayu iblis. Jadi tercampak Adam itu dari Taman Eden ke bumi ya, ke dunia, itu membawa dosa, yang dimana dosa itu juga dilimpahkan kepada anak cucunya, dan dengan matinya Yesus itu di kayu salib sebagai penebus dosa sekaligus menjadi Tuhan bagi mereka ya. Gara-gara Tuhannya lebih dari satu, mereka jadi baku hantam sudah 2000 tahun lebih ya, 2000 tahun lebih lamanya mereka masih tetap baku hantam. Yang direbutkan ataupun yang diributkan, siapa sesembahan mereka, siapa sesungguhnya Tuhan mereka, kan gitu ya. Jadi mereka baku hantam hingga detik ini. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya Ibu Desani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير ما Once again, I try.